sementara mikrofon bisa dimatikan dulu agar tidak menjadi tidak terjadi gangguan, mungkin suara-suara dari luar masuk sehingga mengganggu jalannya acara. Baik, Bapak Ibu, mohon izin nanti sewaktu-waktu kegiatan webinar ini di room meeting ini nanti akan direkam oleh rekan kami Pak Moncar Salako Aji. Jadi kami mohon izin Ibu dan Bapak untuk merekam kegiatan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu pengawas Korwil Kecamatan Pangkur, Ibu Nda Amsia dan Bapak Lamto, dan juga kami hormati Bapak Surono selaku Ketua K3S di Kecamatan Pangkur, dan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SD di Kecamatan Pangkur, serta Bapak dan Ibu Guru di Kecamatan Pangkur yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu bertatap maya di ruang meeting di malam hari ini dalam rangka berkegiatan bersama webinar tentang kurikulum dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salam dan salam tetap kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di hari kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, seperti kita ketahui bahwa di dalam dunia pendidikan yang namanya kurikulum sudah tidak asing bagi kita, dan mungkin selama perjalanan hidup kita sudah banyak sekali terjadi perubahan dalam kurikulum tersebut. Mulai mungkin ketika kita masih duduk di bangku sekolah dasar, dulu ada yang namanya kurikulum CBSA, kemudian berubah menjadi kurikulum KBK, kemudian berubah lagi KTSP, ada KTSP yang disempurnakan, ada lagi kurikulum 2013, dan hingga saat ini akan berubah lagi ke kurikulum yang terbaru, terkini, yang kita kenal dengan kurikulum merdeka atau kurikulum prototype. Nah, mengapa terjadi perubahan-perubahan dalam kurikulum tersebut? Insya Allah malam ini akan kita sharing bersama, akan kita simak di kegiatan webinar kali ini bersama kami calon penggerak komunitas yang insya Allah akan menggerakkan komunitas di kecamatan kita, dan webinar kali ini merupakan prasyarat dari aksi nyata kami dalam kami menjadi calon penggerak komunitas yang akan mengajak Bapak dan Ibu guru di sini, terutama di Kecamatan Pangkur, untuk berkolaborasi, belajar bersama, dan berbagi untuk mengenal kurikulum prototype tersebut. Ibu dan Bapak, sebelum kami lanjutkan dengan sharing bersama, marilah kegiatan ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami mohon prakata sebagai motivasi dan semangat bagi kami dari Ibunda pengawas, Ibunda Siti Amsiah. Kepada Bunda Siti Amsiah, waktu dan tempat kami haturkan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan secara virtual terlebih dahulu untuk host kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini.
Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengadakan webinar ya dalam keadaan sehat walafiat. Ya tidak Kamera lupa, mohon dibuka Bunda. Oke, makasih sudah terbuka. tidak lupa selawat serta salam pangkling ketoke. Salawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menginspirasi kepada kita semua. Yang terhormat Bapak rekan pengawas dan sekaligus sebagai Korwil, juga Bapak Ketua K3S, yang terhormat juga Ketua KKG Gugus 1 dan 2, Ibu Bapak Kepala Sekolah yang tergabung dalam webinar dan seluruh peserta yang hadir pada webinar pada malam hari ini, ya, juga kepada ini ya calon penggerak komunitas ya yang sangat luar biasa, trio ini ya yang sangat luar biasa ya. Pada kesempatan pada malam hari ini saya merasa tersanjung sekali ya kalau pada malam hari ini KKG Gugus 1 dan 2 berhasil mengadakan KKG ya secara webinar ya, dan yang keren lagi ini dilakukan pada malam hari ini. Nah, ini berarti menandai bahwa guru-guru kepala sekolah dan guru-guru di Kecamatan Pangkur ini mempunyai semangat belajar yang sangat luar biasa ya, sehingga yang belajar itu tidak hanya anak-anak, tidak hanya kita mendorong menyuruh anak-anak untuk belajar, tetapi pada malam hari ini kita juga belajar bersama-sama melalui webinar. Nah, tema pada malam hari ini, mengapa kurikulum perlu berubah, ya nanti akan dikupas oleh tiga calon penggerak komunitas kita ya, yang kita memiliki calon-calon yang sangat luar biasa ini ya. Namun sebelum nanti akan dikupas ya, perlu kita akan melihat dulu mengapa kurikulum itu juga harus selalu berubah, selalu berganti. Nah, Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim yang kita kenal pada saat ini meluncurkan kurikulum Merdeka Belajar ya, dan ini sudah tidak asing lagi untuk kita semua, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini adalah merupakan pengganti dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum prototipe yang sekarang diberi nama resmi, yaitu kurikulum Merdeka Belajar ini, yang nanti akan kita terapkan bersama pada tahun 2022-2023. Dan nanti apa itu kurikulum Merdeka akan dibahas tuntas oleh ketiga calon penggerak komunitas kita yang keren-keren ini. Nah, yang lebih penting lagi sebagai seorang guru, sebagai kepala sekolah dan sebagai seorang guru, nah kita mesti mempersiapkan diri di dalam menyambut kurikulum yang akan kita terapkan sebentar lagi ya, tahun 2022-2023 itu kan tinggal hitungan hari. Nah, kurikulum Merdeka itu memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi para siswa dan sekolah, utamanya untuk mendalami bakat masing-masing dari siswa. Ya, nah nanti detailnya seperti apa nanti juga akan dikupas. Namun mungkin tidak hanya selesai pada malam hari ini ya, nanti akan bersambung. Karena kalau dibahas malam hari ini semuanya ya nanti kita bobok semua karena banyak sekali dan sangat mendalam ya, jadi membutuhkan waktu yang berulang sehingga kita membutuhkan kesabaran dan terutama penerimaan dari diri kita. Kita intinya harus menerima dulu ya, kemudian proaktif ya. Dengan hadirnya kurikulum Merdeka ini artinya kini tengah ada 3 kurikulum yang berbeda ya, ada kurikulum K13, kurikulum darurat dan kurikulum Merdeka. Nah, kemudian kurikulum Merdeka itu sendiri mempunyai 3 opsi ya. Mandiri berbagi, mandiri berubah, dan mandiri berbagi, berubah, satunya apa Bu?
Berubah ya, berbagi ya, yang ketiga berbagi. Dan kita adalah memilih di Mandiri Berubah. Betul ya, Bu? Nanti kalau salah ini dibetulkan ya. Jadi kita sudah menggunakan kurikulum Mandiri Berubah yang akan kita pelajari nanti, akan kita terapkan nanti pada tahun 2022-2023. Nah, sebagai kita melihat saja ke belakang, meskipun tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Hartini, sebenarnya kurikulum itu memang harus selalu berubah, ya. Setiap zaman memang harus selalu berubah. Seperti yang kita ketahui, kurikulum pertama kita yaitu tahun 1947. Nah, pertama kali kurikulum diterapkan di negara kita. Nah, kemudian ada perubahan lagi di tahun 1952. Nah, berubah lagi di tahun 1964, berubah lagi 68, ya, disempurnakan. Kemudian 75, kemudian tahun 84, kalau tidak salah, kemudian ada lagi tahun 1994. Kemudian berikutnya beranjak lagi di tahun 2024, kemudian 2026, kemudian sampai ke tahun 2013 ya yang kita terapkan itu. Kemudian pada masa pandemi Covid kemarin ya, pemerintah memberlakukan atau menerapkan kurikulum darurat atau disebut dengan kurikulum darurat COVID-19. Nah, setelah itu muncul prototipe. Nah, setelah prototipe, karena prototipe itu kan peralihan, nah sehingga sekarang diberi nama resmi dari prototipe itu, diberi nama resmi yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Ya, ini alurnya saja. Tentu saja nanti saya tidak akan mengupas mengapa kurikulum itu perlu berubah, karena kami ya bangga sekali ya malam hari ini kita mempunyai pembicara ya yang nantinya akan khusus membahas hal tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, semuanya tentu saja kami sangat sebagai pengawas ya, tentu saja kami dengan Pak Lamto sebagai seorang pengawas mengapresiasi yang sangat luar biasa atas kegiatan ini, dan kegiatan ini juga difasilitasi juga oleh Bapak Ketua K3S ya. Sehingga kami sangat bangga, sangat senang dengan beliau-beliau para guru yang sebagai penggagas ya kegiatan webinar pada malam hari ini ya. Dan ternyata ini juga merupakan aksi nyata ya, aksi nyata dari calon komunitas, penggerak komunitas, merupakan aksi nyata dari penggerak komunitas. Nah, sehingga nanti diharapkan karena ini aksi nyata dan tentu saja para guru ya, guru, kepala sekolah ini amat sangat membutuhkan materi yang memang sangat baru ya, agar tidak bingung, sehingga nanti mohon ini nanti dilakukan secara berkesinambungan. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi selamat menjalankan tugas, selamat berbagi ilmu ya, selamat mengupas ya kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Hamzah yang sudah memberikan semangat yang luar biasa bagi kami. Pinara engkang sekeca Bunda. Harapan kami bisa terus turut menyimak sampai akhir acara. Bapak dan Ibu, mohon maaf untuk daftar hadir tidak perlu mengangkat tangan atau mengetik di kolom chat. Nanti di tengah-tengah acara akan kami share daftar hadir untuk Bapak dan Ibu. Tidak perlu mengangkat tangan atau mengisi hadir di kolom chat. Mohon maaf. Nanti aja akan di-share oleh Pak Saloko daftar hadir online ya Pak Ko ya. Nanti akan di-share. Tidak usah khawatir. Nanti akan ada hadir yang kami bagikan untuk Bapak dan Ibu. Baik, Ibu dan Sudah Bapak. Sudah direkam belum ya? Mati.
Sampun Pak, sudah. Sampun. Sudah. Untuk selanjutnya, kami mohon bimbingan dan arahan serta motivasi dari Bapak Ketua K3S, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Pangkur, kepada beliau Bapak Surono, kami persilahkan. Terima kasih Bu Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Koordinator Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Pangkur, yang kami hormati Ibu Pengawas SD, Ibu Am yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru yang saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan bersyukur alhamdulillahirobbilalamin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpah rahmat dan barokahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar dalam keadaan sehat walafiat, tak ada kekurangan suatu apapun. Tak lupa salam dan marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan Bapak pengawas, Bapak Kepala Sekolah, dan rekan-rekan guru yang saya hormati, ini menindaklanjuti dari surat Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri pada tahun ajaran 2022-2023 tahap yang pertama. Alhamdulillah kami panjatkan pada teman-teman kita bahwa ada penggagas atau penggerak dari komunitas ini, alhamdulillah dari teman kita Bu Sutiani, Bu Har, dan Bu Pak Sawoko yang notabene ini adalah merupakan penggerak yang ada di Kecamatan Pangkur yang sekaligus nanti sebagai narasumber yang senantiasa nanti kita tunggu-tunggu dan kita tindak lanjuti dalam kegiatan-kegiatan untuk KKG berikutnya, karena yang jelas untuk kegiatan-kegiatan penggunaan kurikulum Merdeka ini terus terang saja semua Bapak Ibu guru ini nanti akan mengalami kesulitan. Terus sebab itu untuk satuan-satuan pendidikan yang ada di Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Pangkur ini pada pelaksanaan tahun ajaran 2022-2023 ini ada 11 lembaga atau satuan pendidikan, itu SDN Pangkur 2, Pangkur 3, SDN Paras 2, kemudian SDN Sumber, SDN Gandri 1, SDN Gandri 2, SDN Reset 1, SDN Reset 2, SDN Waruk Tengah 1, SDN Waruk Tengah 2, dan SDN Ngompro 2. Otomatis ini nanti di tahun ajaran baru tahun 2023-2023 ini nanti akan melaksanakan secara mandiri menggunakan kurikulum Merdeka Belajar yang dimulai dari kelas 1 sampai kelas 4. Namun demikian, ini nanti kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, namun nanti tetap kita tindak lanjuti melalui kegiatan KKG. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Di dalam kami menyampaikan banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surono yang sudah memberikan bimbingan dan semangat motivasi untuk kami semuanya. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan sekali lagi
bahwa di sini kami bertiga sifatnya bukanlah narasumber, nggih. Mohon maaf, kami bukan narasumber. Kami adalah calon penggerak komunitas, calon penggerak komunitas yang kemarin mendaftarkan diri di komunitas Kemdikbud untuk sebagai penggerak komunitas yang akan mengajak Bapak dan Ibu guru di komunitas kita, di KKG maksudnya, khususnya di Kecamatan Pangkur ini untuk saling berbagi dan berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional kita. Baik, untuk selanjutnya seri berbagi yang akan diawali oleh rekan kami, Pak Muncar Saloko Aji. Sudah siap, Pak Saloko? Oke, monggo bisa dimulai, Pak Saloko, bisa share screen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saloko yang sudah mengawali pemaparan materi tentang kurikulum malam hari ini. Semoga menjadi awal yang seru, menjadi awal yang menarik tentang pembahasan tentang kurikulum Merdeka ya. Baik, Ibu dan Bapak, pemaparan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh beliau Ibu Sutiani dari SDN Sumber. Monggo Bu Ani, waktu dan tempat disilahkan. Ya, terima kasih Bu Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Lamto selaku Ketua Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan Pangkur, yang terhormat juga Ibu Pengawas Sekolah Bu Amsia, yang terhormat juga Bapak Kepala Pak Surono selaku Ketua K3S, kemudian Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Sekecamatan Pangkur, dan Bapak Ibu Guru semuanya yang sangat hebat. Dan terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini ya, kita masih diberi kesehatan dan bisa bertatap muka secara virtual mengadakan webinar tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, di sini sudah dijelaskan tadi bahwa kami bertiga bukan sebagai narasumber ya. Jadi kita bertiga hanya ini sebagai calon penggerak komunitas, di mana kemarin ada pendaftaran dari Kemdikbud di tiap-tiap komunitas yang ada di lingkungan setempat bisa mendaftarkan, baik itu dari pengurusnya atau dari anggota yang aktif untuk menghidupkan kembali komunitas yang ada dalam rangka pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kami bertiga berinisiatif untuk memberanikan diri mendaftarkan. Mudah-mudahan apa yang kami peroleh nanti bisa kita keluarkan, kita berbagi, sharing dengan teman-teman semua, berkarya bersama-sama dan berkolaborasi bersama-sama demi kemajuan pendidikan khususnya di Kecamatan Pangkur. Jadi kami mohon bimbingan dan dukungan dari Bapak Ibu Guru, dari Kepala Sekolah dan juga dari semua yang terlibat di dalam di lingkup Kecamatan Pangkur khususnya. Jadi mohon maaf jika nanti dalam penyampaian ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini tadi sudah disebutkan ya, bahwa mengapa kurikulum itu perlu berubah. Tadi sudah dijelaskan sekilas dengan Bu Am maupun dengan Pak Surono dan juga Pak Saloko, bahwa kurikulum merupakan suatu pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di sini apa pentingnya kurikulum itu? Kok berubah terus, kenapa? Mulai dari awal ada yang namanya KTSP, ada KBK, dan sampai akhirnya menjadi Merdeka Belajar. Nah, ini sangat penting berubah, kenapa? Karena untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Jadi pentingnya perubahan kurikulum itu karena harus sesuai dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Coba kalau panjenengan ingat pada waktu kita dulu masih sekolah, ya, kalau kita masih sekolah dulu biasanya kan kalau ditanya cita-citanya apa, ya, mesti ada yang jadi guru, ada jadi tentara, ada jadi polisi, mungkin jadi presiden. Tapi kalau anak-anak sekarang, anak didik kita yang mayoritas dari golongan ini ya, generasi Z sampai Alpha, itu kalau ditanya pengen jadi apa besok, jawabannya lain dari yang seperti kita cita-citakan tempo hari dulu pada waktu kita masih kecil. Mesti dia akan menjadi YouTuber, mungkin jadi pengembang game, jadi Telegram,
jadi selebgram, jadi ilustrator lah. Itu semua karena apa, Bapak Ibu ya? Jadi ini karena mengikuti perkembangan zaman di mana media sosial yang sekarang ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak. Jadi kita harus menyiapkan kurikulum itu sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Lebih-lebih saat ini banyak berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang dapat membantu murid untuk menghadapi dunianya yang penuh tantangan. Ya. Salah satunya isu kekinian itu apa saja? Ada perubahan iklim global. Ya. Pak Saluko, mohon layarnya, atau saya share screen sendiri saja, ya. Saya share screen saya sendiri aja, Pak Saluko. Halo, Pak Saluko. Oh, iya, sampun. Jadi ada perubahan, mohon maaf, saya share screen aja, ya, Pak Saluko. Saya, iya, monggo. ya, betul-betul. Bisa? Putus. Atau mungkin ke kanan? Ya, monggo. Nah. Oke, monggo Pak. Saya matikan. Nah ini, ya. Jadi saat ini berbagai isu banyak berlaku kaitannya. Yang pertama yaitu tentang perubahan iklim global, kemudian adanya teknologi digital, kemudian industri multinasional, dan juga transformasi budaya. Jadi dengan adanya isu itu, otomatis kita sebagai pendidik harus menyiapkan atau kurikulum yang sudah ada, yang dari Kemdikbud sudah tetapkan, itu harus kita rubah sesuai dengan lingkungan sekitar kita dan juga sesuai dengan karakteristik anak didik kita. Jadi kurikulum yang baik itu yang bagaimana? Jadi kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa zaman kita dengan zaman sekarang anak didik kita ini berbeda, dan nanti tahun 2045 ya kita sebagai ini kita menyiapkan generasi emas untuk menghadapi zaman global. Jadi kita harus bisa mempersiapkan anak didik kita sesuai dengan keadaan pada zaman yang akan datang. Jadi kurikulum bersifat, tadi sudah disebutkan bahwa kurikulum itu bersifat dinamis dan juga terus dikembangkan atau harus diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan juga di masa yang akan datang. Lanjut Pak, sudah. Seperti kalau kita tengok ke belakang Bapak Ibu ya,
pada waktu dulu kita sekolah, kita membaca referensi buku, misalnya dari buku tulis, buku bacaan ya, buku paket, kemudian kadang-kala kita pergi ke perpustakaan sekolah. Tapi zaman sekarang tidak hanya referensi itu kita dapat dari buku tidak, tapi bisa kita ambil dari internet. Kita bisa mencari lewat Google. Kemudian bisa kita perpustakaan internasional, perpustakaan dunia pun bisa kita peroleh. Kemudian cita-cita tadi sudah saya sebutkan ya. Kalau zaman kita cita-citanya hanya jadi guru, jadi polisi, jadi tentara. Tapi anak-anak sekarang beda. Kalau ditanya ya itu tadi satu contoh jadi YouTuber atau jadi gamer atau jadi pengembang aplikasi-aplikasi komputer yang sudah banyak sekarang beraneka macam, modelnya apapun bisa kita laksanakan. Kemudian perubahan itu merupakan suatu contoh dan membuat kita sadar bahwa dunia ini ternyata memang terus berubah. Jadi oleh karena itu kita sebagai pendidik juga harus menciptakan atau menggunakan kurikulum yang ada disesuaikan dengan keadaan zaman dulu. Maka bagaimana kita menggunakan kurikulum tersebut, nanti kita akan otomatis berkolaborasi dengan adanya 3 pilar. Kalau kita bicara tentang pendidikan, sejarah dari Bapak Ki Hajar Dewantoro, di situ disebutkan bahwa maksud pendidikan itu apa. Terus Pak Saloto, monggo dan screen-nya. Nah, jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong dari generasi Z dan Alpha. Jadi kita harus menyesuaikan diri, harus beradaptasi dengan keadaan zaman saat ini. Ya. Maka dari itu, berbagai penelitian itu menyampaikan bahwa mereka sulit, jadi anak-anak didik kita itu sulit dengan media sosial, dipisahkan dengan media sosial. Kalau Bapak Ibu lihat, anak-anak itu sebenarnya lebih canggih dari kita sebagai pengajar, karena dia lebih pemikirannya lebih cepat. Kalau kita mungkin belajar handphone saja sampai berbulan-bulan belum tahu isinya itu apa. Tapi anak seminggu saja memegang handphone, itu semua aplikasi yang ada tentu sudah bisa dia lakukan untuk buat ini. Kadang-kadang kita hanya melihat saja, oh kok begitu. Lah, itulah karena generasi kita dan generasi anak didik kita itu sangat jauh berbeda. Jadi misalkan kita untuk saat ini bisa Bapak Ibu dalam pembelajaran bisa meminta murid membuat atau mengumpulkan, kalau tempat saya ini biasanya Canva itu bisa digunakan untuk membuat melukis dengan kreasi anak-anak, kemudian disetorkan lewat mungkin lewat grup WA atau lewat Google Classroom. Itu ada tugas-tugas seperti itu. Anak didik sekarang mampu untuk membuat itu, berbeda dengan kita kadang-kadang diajarkan beberapa kali masih sulit untuk menerima. Tapi anak didik kita lebih cepat, maka kita hanya sebagai fasilitator saja. Kita mendorong anak didik kita bagaimana bisa mencapai ke hal yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu ada pepatah ya, dalam bahasa Barat ini ada pepatah yang mengatakan bahwa it takes a village to raise a child. Apa itu artinya?
Jadi pepatah ini membicarakan bahwa butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang murid. Nah ini bayangkan. Jadi tidak hanya seorang guru saja yang bisa membesarkan seorang murid, tapi malah seluruh desa. Maksudnya di sini apa pepatah ini? Ini menyiratkan perlunya peran dari orang tua, kemudian masyarakat dan juga sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Jadi kurikulumnya ini harus berpihak pada murid. Jadi mereka lah yang disebut sebagai 3 pilar pendidikan. Jadi orang tua, masyarakat dan sekolah itulah yang disebut pilar pendidikan. Oleh sebab itu, ketika kita merancang kurikulum, maka kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, juga pengalaman, dan hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, nanti sejatinya kurikulum itu sendiri hanyalah untuk murid, ya, agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum, maka semua pihak diwajibkan harus berkolaborasi secara maksimal lah ini. Jadi semua pihak harus berkolaborasi secara maksimal, baik itu tadi orang tua, masyarakat, sekolah, dan stakeholder yang ada di lingkungan kita. Maka dari itu, agar dapat mewujudkan dari perancangan kurikulum tadi, yang diharapkan dari kurikulum tersebut, maka semua pihak sekali lagi harus berkolaborasi. Sekarang musimnya berkolaborasi, ya, tidak bekerja sendiri-sendiri. Ibaratnya kalau kita ingin cepat sampai, jalan sendiri. Tapi kalau kita ingin jauh, berlayar sejauh-jauhnya, mari kita berlayar bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama, berkarya bersama-sama. Itu. Jadi di sini untuk mewujudkan kompetensi yang diharapkan tadi, mari misalnya tadi suatu contoh kolaborasi itu bentuknya bagaimana? Nah itu misalnya guru terus belajar, jadi tidak hanya kita memberikan model pembelajaran yang lama, jadi ceramah saja. Ini sudah nggak berlaku lagi. Gimana murid kita akan tertarik pada pembelajaran kita? Nah, itu kita harus belajar memfasilitasi. Jadi kita sebagai fasilitator, bukan pentransfer ilmu, ya. Sebagai memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Kemudian orang tua juga harus memahami perkembangan dan kebutuhan muridnya juga. Begitu juga dengan pemerintah daerah dan pusat, serta semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus mengikuti perkembangan sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi mari kita tetap bersemangat Bapak Ibu semua dan menjadi bagian dari perubahan yang selalu baik. Mari kita bersama-sama belajar bersama-sama, berkolaborasi, dan berkarya bersama-sama. Jangan malu-malu bertanya, apapun kendala yang ada di tempat kita mengajar, mari kita selesaikan bersama-sama sehingga kita bisa maju bersama-sama. Saya kira cukup sekian dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti akan dilanjut kembali oleh rekan saya yaitu Pak Saloko dan Buar. Monggo, terima kasih. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru yang hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo aplaus virtual untuk pemaparan dari Pak Saloko dan Ibu Sutiani. Mikrofonnya sedikit dibuka Bapak dan Ibu. Iya. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, pemaparan tentang kurikulum dan perubahan kurikulum sudah disampaikan oleh Pak Saloko dan Ibu Sutiani. Saya hanya menggarisbawahi bahwasanya mari kita selalu terbuka untuk perubahan-perubahan yang terjadi.
monggo kita keluar dari zona nyaman, ya, karena ketika perubahan itu datang, maka kita mau tidak mau harus menerima perubahan tersebut. Jadi halnya dengan kurikulum, istilah ganti menteri, ganti kurikulum, malam ini ternyata pernyataan tersebut tidak selalu benar, ya Bapak dan Ibu. Kelihatannya seperti itu, tapi ternyata bahwa perubahan kurikulum ada dan tujuan tertentu, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidikan adalah bersifat menuntun kodrat alam siswa dan kodrat zaman siswa. Kodrat alam ini berkenaan dengan sifat dan karakter siswa serta tempat di mana siswa itu tinggal, dan sesuai dengan kodrat zaman ini adalah sesuai dengan perkembangan zaman di mana siswa tersebut hidup. Tentu saja sebagai contoh bahwa pendidikan yang diberikan kepada kita pada waktu masa kecil, waktu kita SD, tentu tidak sama. Tentu tidak sama dengan pendidikan yang diberikan di era sekarang. Jadi anak-anak ataupun mungkin cucu-cucu kita tidak mungkin diberikan pendidikan yang sama persis dengan pendidikan yang sudah kita terima pada waktu itu. Dan juga menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat persemaian kebudayaan masyarakat. Yang hal ini berarti bahwa apa yang sudah kita tanamkan pada anak didik kita saat ini akan menjadi peradaban dan kebudayaan di masa yang akan datang. Mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang. Dan sebaliknya, kebudayaan dan peradaban yang kita alami saat ini adalah hasil dari pendidikan yang telah kita alami di masa yang lampau. Mungkin itu tambahan dari kami, dan kita lanjut langsung dengan untuk refleksi, Bu Ani. Bagaimana, Bu Ani? Betul, refleksi. Ya, baik, untuk silakan Pak. Iya, silakan Pak Moncar Saloko untuk menghandle dan memberikan panduan langsung kegiatan refleksi untuk Bapak dan Ibu semuanya. Monggo Pak Saloko. Langsung diklik pada tulisan yang warna biru Bapak Ibu di kolom chat. Grup Engarson ya. Mungkin lewat Pak Surono saja. Iya. Oke. Iya. Di grup chat sebenarnya sudah muncul Ibu dan Bapak, tinggal klik gambar. Menti.com. Silakan diklik pada tulisan yang di-share oleh Pak Moncar Saloko.
Aku sudah klik, sudah terekamkah? Grafik. Bisa sambil dilanjut Bu Ani, mungkin refleksi dalam bentuk lain. Monggo kita langsung mawon. Ada 4 tadi sudah di ini sama Pak Saloka buat. Ya. Jadi 4 macam yang sudah di ini sama Pak Saloka. Nanti linknya berbeda-beda ya Pak Saloka. Oh nanti linknya setelah ini berarti tertulis juga ya Bu Ani. Satu pertanyaan satu link. Ini kita menggunakan menti.com Bu. Berbeda dengan ClassPoint. Kalau ClassPoint kita langsung interaktif. Nah tadi kebetulan Pak Saloka menginginkan pakai menti atau Padlet. Nah ini ternyata menti yang digunakan. Iya, iya. Terima kasih Bu Ani. Nah, yang seperti ini Bu dan Bapak ya yang saya sebutkan tadi perubahan ternyata tidak hanya refleksi itu tidak hanya kita sampaikan dengan secara lisan, tapi bisa kita klik emo ya. Begitu juga nanti ketika di pembelajaran di kelas, ketika kegiatan refleksi di kelas rendah mungkin utamanya ya, tidak harus anak-anak pinter mengungkapkan kata-kata, mungkin karena masih malu, masih takut salah, takut menjawab, bisa menggunakan emoji sedih, senang, bahagia dan sebagainya. Bagaimana Pak Saloko? Wah, sudah tercover semuanya? Bisa dilanjut? Bisa dilanjut. Sambil menunggu link dari Pak Saloko, Bapak Ibu guru semua ini sudah mendownload di HP-nya ini ya aplikasi yang PMM ya. Yang portal Merdeka Mengajar. Ya. Itu bisa di-download di handphone maupun langsung di laptop juga bisa. Jadi langsung menggunakan websitenya dari Kemdikbud bisa itu. Nah, Bapak Ibu bisa untuk mempelajari semua tentang kurikulum Merdeka Belajar ini, Bapak Ibu bisa mendaftar dibuka aja pada ini pelatihan mandiri ya. Di situ banyak sekali di mana kita di situ bisa belajar mulai dari kurikulum, kemudian Diajar Dewantara dan yang lainnya itu semua ada di situ, tinggal kita pilih, kita belajar dari video yang ada, kemudian ada pemahaman, ada post-testnya, nah itu bisa ini. Lanjut untuk yang kedua itu menggunakan Padlet, monggo Bapak Ibu. Monggo Ibu dan Bapak, pertanyaannya tidak susah. Bagaimana sikap Anda tentang adanya perubahan kurikulum? Tidak usah takut salah nggih. Tidak usah takut salah. Dijawab sesuai dengan hati nurani masing-masing.
Nanti jawabannya tampil di sini enggak, Pak Saloko? Atau terekam? Bisa terekam. Sampai, iya. Kalau belum ada tulisan ini berarti belum ada yang nambah ya? Oh gitu. Oke, siap, siap. Alhamdulillah sudah ada 3 jawaban. Saya tidak perlu mencoba ya Pak Saloko berarti sudah ada yang hasil ini. Wow, luar biasa. Ya, disusul Bapak-Ibu yang lain. Monggo Bapak Ibu Kepala Sekolah. Bedanya pada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah juga bagaimana dengan adanya guru. Monggo. Ada yang 2 ini, semangat mengikuti, semangat untuk belajar. Adaptif. Subjeknya nggak diisi, teman-teman. Oh, namanya ya. Subjek nama. Tidak otomatis nama akunnya, bukan ya Pak Saloko? Oh, enggak. Oh iya. Oke. Monggo Ibu dan Bapak untuk subjek jenengan serat asmane biar tahu. Atau mungkin malah sengaja ini disembunyikan. Dapat dibaca Bu. Jadi secret. Jadi rahasia. Jadi Pak Saloko bisa menebak ini. Yang bisa mengintip Pak Saloko ini. Bisa mengintip. Ini perubahan juga ya Ibu dan Bapak. Ternyata kita bisa berkolaborasi di dunia virtual ya, di dunia maya. Kita langsung bisa mengobrol, bisa menyampaikan ide gagasan secara langsung. Kita bisa langsung berkolaborasi. Kalau ini diterapkan untuk anak-anak tentu seru sekali ya ini. Sangat menarik Buar. Sangat menarik. Udah tulisanku muncul kayak gitu ya. Ayo siapa itu yang nulis? Siapa tulisan siapa itu? Ada yang nakal, ada yang usil kayak gitu. Oh iya ya, yang pakai jambuat bukan ya? Jambuat itu bukan Pak. Oh, itu ada bisa gambar. Kalau yang kelas poin itu bisa gambar, bisa pilihan ganda, bisa ini uraian, itu komplit Buar kalau kelas poin. Iya Pak. Kesempatan kita adakan lagi kelas poinnya, nggih. Monggo Bapak dan Ibu, ini sudah ada kode dari Bu Ani ya tentang sesuatu hal yang menarik ya yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran di kelas. Insya Allah nanti tunggu tanggal mainnya. Kita akan berbagi lagi tentang hal-hal yang menarik, hal-hal yang seru dan hal-hal yang bermanfaat tentunya. Apakah sudah semua? Atau dilanjut dengan ada lagi untuk pertanyaan berikutnya monggo. Sudah semua. Ya. Ya. Oke, yang ketiga.
Jadi sebenarnya banyak aplikasinya yang bisa kita gunakan untuk membuat pembelajaran kita menjadi interaktif nih. Salah satunya misalkan kita menggunakan Canva, itu banyak sekali yang bisa kita ambil, misalkan membuat video pembelajaran, presentasi, membuat lukisan, dan macam-macam. Untuk Canva itu semuanya, membuat logo. Kemudian selain itu ada aplikasi yang ClassPoint, itu yang kemarin sempat kita buat webinar sebentar. Kemudian selain itu ada juga yang kita mengikuti di ini Bu Arya, yang batik. Nah, itu pakai SAC ataupun AS3 lah, itu juga menggunakan interaktif semua itu Bapak Ibu. Semuanya itu gabung dengan ini Microsoft PowerPoint. Jadi mudah sekali kita gunakan untuk menambah pembelajaran kita menjadi interaktif. Jadi langsung kita mengetahui feedback balik dari anak-anak kita. Monggo, itu sudah ada Padlet yang ketiga ya. Bisa diklik lagi. Pertanyaan ketiga, apa saja yang Anda pelajari dari webinar ini? Monggo Ibu dan Bapak tadi sudah menyimak paparan dari Pak Saloko dan Bu Sudiani. Monggo tuliskan langsung di kolom yang sudah disediakan Pak Saloko. Dan masuk dari Bu Wiwi, terima kasih Bu, lebih bersemangat. Dari Bapak atau Ibu ya ini, Bugok 144, sudah lupa apa ya tadi? Berarti perlu diulang nanti ya Pak, perlu diulang lain waktu ini. Biar ingatannya kembali. Senin ya Bu Arni. Ngantuk Bu. Kapan tadi ya? Oh tadi ngantuk. Ini Senin nih. Paling nih. Pengalaman baru. Terus belajar, ayo semangat. Pengertian tentang kurikulum dan perubahan kurikulum. Terima kasih. Seneng kok gak muncul ya. Komentar Ditulis Ibu. Dipun serah di subjeknya. Tulis dulu. Oke. Baru mohon sering diadakan webinar seperti ini Bu Sri. dalam. Oh begitu. Diadakan webinar seperti ini. Jeje. Alhamdulillah, paradigma baru dari Budian. Dari Bu Endang Yuni, kurikulum pasti dan memang diperlukan adanya perubahan sesuai perkembangan zaman. Teman-teman ilmu dan semangatnya sama-sama luar biasa tentang perubahan kurikulum dan pentingnya 3 pilar dalam pendidikan. Setelah ini ada pertanyaan lagi enggak Pak Saloko? Satu lagi terakhir ada. Oh masih ada.
Oh begitu. Nggih. Ini masih bisa terus diisi sambil mungkin ditambah dengan informasi-informasi yang lainnya. Monggo Bu Ani atau Pak Salko sambil Bapak dan Ibu guru yang lain mengisi refleksi di link yang ini. Dari 46 responden menjawab berapa nih? Ada 17-an Pak itu. 17. Ada 17. Mungkin hal baru Pak, jadi belum bisa apa-apa belajar. Tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa. Belum familiar dengan aplikasi Padlet ini ya, barangkali. Iya, masih ragu-ragu untuk ngetik. Iya. Satu lagi tambahan Pak Salokan ya, untuk Bapak Ibu yang sudah mendownload PMM bisa dibuka pada pelatihan mandiri. Jadi di situ nanti banyak sekali pelatihan ya. Dipilih aja ada Merdeka Belajar, kemudian ada kurikulum yang kita bahas hari ini, kemudian ada profil pelajar Pancasila, ada perencanaan pembelajaran SD, ada asesmen SD, kemudian pembelajaran dan kurikulum dan karakteristik murid SD. Masih banyak lagi sampai ada 2 lagi, ada disiplin positif. Jadi di situ kita bisa belajar materi, kemudian kita ada post test, cuman ya tidak ada sertifikat Bapak Ibu, tapi kita mendapatkan ilmu dari situ bagaimana kurikulum Merdeka Belajar itu nanti kita terapkan. Di situ ada petunjuknya semua, dan insya Allah nanti bulan depan untuk kegiatan ini, jadi penggerak komunitas ini akan ada di aplikasi itu. Jadi nanti setiap kegiatan yang ada di komunitas-komunitas seluruh Indonesia akan ditayangkan di situ. Jadi kita bisa istilahnya belajar dari pengalaman, dari praktek baik dari rekan-rekan kita di seluruh Nusantara. Jadi itu saja. Saja. Ya. Monggo Pak Lamto kalau ingin menambahi untuk Bapak Ibu guru kita. Enggak ya, ini langsung aja. Mungkin teman-teman yang mau belajar mandiri terkait dengan refleksi atau alat soalnya, ini sudah kami siapkan kunci-kunci yang mungkin membantu. Ya, jadi biar nggak jam karena banyak sekali itu. Kurang jelas suara. Ya, kunci-kunci dan sebagainya untuk latihan itu sudah kami siapkan, tapi khusus untuk teman-teman pangkur ya, biar punya semangat untuk mempelajari, karena tanpa melalui itu nanti kita tidak bisa melanjut pada modul berikut. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lamto atas informasinya. Akan diberikan kunci Bu Ani. Pengalaman kemarin saya mengerjakan itu kalau belum memenuhi KKM-nya ya mohon maaf pemahaman Anda belum memenuhi begitu. Tapi kalau sudah di atas KKM-nya itu PMM ya komentarnya luar biasa dan bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Dapat jempol. Iya. Bisa mengulang. Iya, itu kan banyak sekali ya modul. Iya, tapi penting sekali, dan itu saya informasikan pada teman-teman guru penggerak dan sebagainya. Itu nanti juga sebagai bahan untuk post test akhir ya. Jadi itu perlu dikaji, dipelajari. Tapi tidak banyak, Pak. Post testnya hanya 8, Pak. Enggak banyak kok soalnya. Tidak sama. Iya. Pemahaman cuma 1, 2, 3 gitu aja. Tapi kalau post test cuma 8, enggak terlalu banyak. Yang sulit itu aksi nyatanya ini, Pak.
Nah, aksi nyata itu lah, seperti kegiatan ini bisa kita buat untuk kegiatan aksi nyata. Iya. Ya, Memang ini kita bertiga ini untuk persyaratan untuk aksi nyatanya laporan. Karena nanti kan terakhir hari Jumat, Pak. Betul. Jadi nanti awal Juni baru ada pengumuman. Sekaligus ini mungkin kalau diperlukan untuk mengadakan kegiatan lagi seperti ini untuk memenuhi persyaratan untuk komunitas penggerak itu tolong kami diinformasikan jadi bisa mengkoordinasikan dengan teman-teman atau saya kondisikan dan bisa mengikuti atau melaksanakan kegiatan seperti ini juga. Mohon maaf Pak, ini hanya 2 hari kegiatan ini jadi langsung karena mengingat kemarin kan Zoom terakhir itu kan hari Sabtu ya. Yang Zoom kedua itu hari Sabtu, terus ada tinggal waktu 1 minggu, sedangkan kami kelas 6 kan masih ujian. Kemudian dalam minggu ini kita menyiapkan rekan-rekan banyak kelas 6 ini kan tur juga. Nah, waktunya tinggal 1 hari, jadi mau tidak mau boy Selasa malam main petik 2 hari langsung jadi. Betul sekali. Iya. Saya apresiasi yang luar biasa teman-teman ya. Kita memang harus bergerak sendiri tanpa harus dikomando ya. Prinsip dari kurikulum Merdeka ya, kita harus punya inisiatif untuk maju dan bergerak sendiri tanpa harus menunggu perintah ya. Sekarang sudah tidak ada, bukan zamannya lagi gitu. Oke, monggo dilanjut ya. Ngelantur aku. Ya, info tambahan tadi untuk PMM selain bisa diinstal di HP, bila Bapak dan Ibu menghendaki tampilan video yang lebih jelas atau pengerjaan post testnya atau refleksinya lebih enak dibuka dengan web di laptop, bisa mengaksesnya di guru.kemdikbud.go.id. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat waktu BIMTEK kemarin, BIMTEK 3 ya Pak Salako, BIMTEK Kurikulum Merdeka ya. Di Pangkur 2 dulu pernah kami sampaikan tentang web Merdeka Mengajar ini. Ya, monggo bila nanti ada kesulitan untuk mengakses bisa menghubungi kami, insya Allah kami akan membantu. Monggo Pak Salako, refleksinya bisa dilanjutkan. Oh gitu. Iya. Ini mohon kameranya semua diaktifkan, bisa share screen untuk ini screenshot fotonya bersama-sama. Yang refleksi dari Pak Salako mungkin bisa ditutup dulu bila ini untuk dokumentasi foto bersama. Monggo bagi yang tidak ada halangan bisa mengaktifkan kameranya agar fotonya fotonya terlihat bagus. Sambil menunggu mungkin karena jaringan internet. Aduh. Cek Bu Yulis, halo. Kapan chat ini, Bang? Ya, kameraku sudah aktif, tapi maaf dalam perjalanan ya. Iya, Bunda, betul masalah. Ya, aku kan sendiri. Ini Bu Yulis sepertinya salah klik Pak Salako. Share screen. Iya, sebentar saya hubungi. Sudah. Oke, alhamdulillah. Ya, tetap semangat, Balo. Suaranya megap-megap. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat. Sepertinya sudah hampir lengkap. Pak Doto ini kondi, kalau monggo actionnya apa Bu Ani? Bisa jempol saja. Ya, jempol aja. Ya. Jempol. Oke.
Semangat. Monggo Bapak dan Ibu pasang senyum termanisnya. Nanti akan saya ambil fotonya. Semangat selalu. Maju bersama, Pak. Demi Pangkur maju bersama. Siap. Lagi palagan. Pantang mundur. Maju terus. Termanisnya. Saya nggak bisa jempol ini print screen. Ganti Pak Saloko yang print screen. Iya, ganti gaya. Ganti gaya Bu Ani. Monggo ganti gaya, bisa. Seperti C boleh? Jempol 2. Iya, kon ngene kok sejempol 2 berarti ini. Nek karo jempolku loro kok. Ya, literasi. Literasi. Itu apa Bu Ani? Kalau simbolnya apa Pak? Kalau simbol C itu kelas poin. Biasanya kalau kelas poin pakai gini. Sadang iya aja gitu. Bagaimana Pak Salako? Apakah sudah cukup? Ampun ya, Bu Ani. Monggo, sampun. Semoga ditutup, Buar. Oke, baik, Ibu dan Bapak, alhamdulillah kita sudah menyimak pemaparan materi tentang kurikulum dan perubahan kurikulum yang sudah disampaikan oleh Pak Saloko dan Bu Ani. Untuk selanjutnya di penghujung acara kami mohon sedikit, banyak juga tidak apa-apa, motivasi dan bimbingan dan sekaligus refleksi untuk kegiatan ini dari beliau Bapak Korwil kita tercinta, dari Bapak Lamto. Monggo Pak Lamto, waktu kami persilahkan. Terima kasih waktu sudah diberikan pada saya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, cek bisa masuk? Apakah suara saya terdekat? Sudah, Pak. Terdekat? Jelas, Pak. Sudah, cuma suaranya agak kurang keras. Sudah terdengar, Pak? Terima kasih ya. Pas. Sekali lagi, oke. Belum ada kopinya. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas semuanya. Sudah Pak. Ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semuanya. Kesempatan baik ini kita memulai ya, khususnya gugus 1 dan 2 Kecamatan Pangkur, kita menyikapi adanya perubahan di bidang pendidikan, yaitu kita secara mandiri bergerak. Ya memang itu yang diharapkan. Sekarang kita harus kita harus proaktif ya, selalu aktif di dalam atau selalu adaptif dalam semua kegiatan perubahan. Jadi kita tidak harus menunggu perintah dan sebagainya. Ada informasi dari pemerintah terkait dengan pendidikan, mari kita sikapi dengan lapang dada, kita sikapi dengan semangat ya. Jadi nggak usah protes, nggak usah apa, karena ini sudah waktunya kita untuk mandiri ya. Ini sangat diperlukan atas kemandirian kita dan kebersamaan kita dalam menyikapi perubahan aturan dalam pendidikan ini. Terutama di sini masalah kurikulum Bapak Ibu ya, banyak sekali harus kita pelajari. Ya, kami sendiri yang merasa kewalahan, nggak mampu untuk memahami semuanya, namun kami berusaha meskipun waktu mengatakan diri di pendidikan ini ya tinggal beberapa hari, namun saya tetap semangat memberikan dorongan pada teman-teman semuanya. Kami harapkan sekali lagi Bapak Ibu, kegiatan seperti ini ya kita kembangkan terus, kita tingkatkan terus ya. Ini merupakan awal dari perubahan yang
perubahan kebiasaan di bangku yang biasanya kita rapat ya tatap muka, kumpul gitu lah. Sekarang kita mulai dengan webinar seperti ini lebih efektif ya. Oke, karena ini baru awal, pertama kalinya sudah prestasinya luar biasa, saya ucapkan terima kasih. Suaranya menghilang? Iya, Pak Lamtonya terpental ini. Terpental keluar dari rapat ternyata. Bagaimana Bu Ani? Kita tunggu sebentar, mungkin Kita masuk sebentar, kembali. ya. Iya. Barangkali karena kendala jaringan internetnya. Biar kulo gelas lagi nyaut kok. keluar. Kayak peteng mawon mau. Dek wau peteng wau teng anu, teng Jawi teng gazebo di luar. Oh, nggih. Sambil nunggu Pak Lamto, monggo Bapak Ibu yang tidak ada halangan untuk membuka kamera, sekali lagi nanti saya candid saja ambil fotonya. Gimana Bu Ani, Pak Lamto? Apakah bisa dihubungi atau di chat? Sebentar saya lihat dulu. Mohon bersabar nggih Ibu dan Bapak, karena memang jaringan internet tidak bisa kita paksa. Oh iya, ya monggo Ibu dan Bapak bisa mengisi daftar hadir di kolom chat, tinggal klik diisikan biodata penjenengan. Lima menit lagi, Bu Har. Mungkin bisa ditunggu sebentar, Pak Lamto ini sudah mau gabung kembali. Oke, siap. Masih ada 5 menit. Iya. Nanti kita persiapan untuk acara nanti malam. Bu Ani mau healing. Ya, saya sehari ini tadi 3 kali meeting. Lengkap sudah ini tadi sampai kayak Zoom. Sekali lagi Ibu dan Bapak, kami informasikan untuk membuka akses PMM laptop atau komputer bisa melalui web guru.kemdikbud.go.id. Monggo, Pak Lamto sudah hadir kembali. Oh iya, monggo Pak Lamto, langsung mawon dilanjut. Oke, mikrofonnya bisa diaktifkan kembali. Oke. Pindah tempat sepertinya. Terima kasih. Maaf, sempat terlempar karena jaringan mungkin tadi. Iya, ini ya bukan dua tempat dewa ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman sempat melakukan kegiatan seperti ini luar biasa sekali. Kegiatan ini merupakan kegiatan awal untuk mengawali perubahan kita, yaitu perubahan untuk bergerak lebih maju ya. Mudah-mudahan dengan awal kegiatan ini akan menambahkan inspirasi kita, menambahkan semangat kita untuk lebih maju dan mengadakan kegiatan-kegiatan ini lebih lanjut. Jadi ini saya kira kakak melalui
dunia maya seperti ini lebih mudah, lebih efektif dan tidak begitu banyak menyita waktu, bisa dilakukan kapanpun ya. Oke Bapak Ibu, harapan kami pada teman-teman semuanya yaitu mari kita bersikap adaptif di segala bidang perubahan untuk lebih maju, untuk bergerak lebih macam memajukan pendidikan dini aja yang bisa saya sampaikan keluar. Dan kalau nanti kalau ada waktu saya mengisi materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Lamto yang sudah memberikan dukungan, bimbingan, dan semangat untuk kami semuanya. Baik, sebelumnya kami tanyakan dulu Bu Ani, masih ada tambahan? Oh iya, satu lagi ya Bapak Ibu guru yang hebat di Kecamatan Pangkur, monggo yang berkenan mengikuti program Google Master Trainer tahun 2022 dibuka kembali sampai akhir tanggal 27. Bagi yang ingin mengupgrade diri, kompetensi diri, monggo ikut Google Master Trainer ya. Banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan sehingga kita bisa sampai ke sini. Ya, monggo. Sampun, Buar. Oke, siap. Ini GMT-nya Pangkur. Monggo Ibu dan Bapak bisa mengikuti jejak Bu Ani. Tentu saja nanti akan dibimbing langsung oleh Bu Ani untuk proses menuju ke Google Master Trainer di tahun 2022 ini. Baik, Ibu dan Bapak semuanya, alhamdulillah serangkaian acara webinar tentang kurikulum dan perubahan kurikulum sudah terlaksana dengan lancar dan semoga kegiatan ini barokah dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu kepala sekolah, serta Bapak dan Ibu pengawas atas kehadiran dan kesediaan untuk mengikuti serangkaian acara yang sudah kami selenggarakan di malam hari ini. Semoga kegiatan seperti ini nanti akan berkelanjutan dan berkesinambungan untuk tema-tema dan topik-topik yang menarik lainnya di kesempatan yang akan datang. Dan kami pribadi dan bertiga selaku calon penggerak komunitas memohon maaf apabila dalam kami menyampaikan dan memandu kegiatan ini banyak kurang dan banyak salahnya. Dan kami mohon doa dan restu dari Bapak dan Ibu, semoga apa yang sudah kami laksanakan ini bermanfaat untuk kami dan nantinya akan menghantarkan kami menjadi penggerak yang bisa bergabung dengan penggerak komunitas yang lain seluruh Indonesia dan nanti efeknya, manfaatnya akan menular untuk kita semuanya khususnya di Kecamatan Pangkur kita yang tercinta dan untuk siswa-siswa kita yang hebat tentunya. Amin. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bila nanti ingin lanjut berkomunikasi di jagongan di forum ini, kami persilahkan. Bila berkenan ingin melanjutkan aktivitas yang lain, kami persilahkan juga. Kami akhiri kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Lakukan acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati penjenengan semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.